mengatakan kapan kita bisa menggunakan ketegasan, ya, dan bahkan cenderung memberikan ancaman, ya, manakala memang kondisinya menuntut akan yang demikian, ya, menuntut akan yang demikian. Tapi kalau kemudian kita lihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarga beliau, mendidik para sahabat beliau, ternyata beliau ya tidak pernah kemudian melakukan sesuatu yang bersifat kasar ataupun memberikan hukuman dalam artian memukul ataupun yang lain. Walaupun beliau kemudian dalam hadisnya mengatakan boleh memukul, tapi prakteknya beliau tidak, ya, tidak pernah memukul. Ya, dan kalau kemudian kita pahami, ya, kemudian kalau kita pahami apakah beliau tidak konsisten antara ucapannya dengan perbuatannya tidak sama? Tidak. Ya, beliau adalah orang yang paling konsisten. Karena apapun yang beliau ucapkan itu adalah kebenaran, dan apapun yang beliau kerjakan itu juga kebenaran. Karena dua-duanya bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tapi apa yang dia katakan adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi kalau kemudian beliau mengatakan boleh memukul, boleh menghukum, itu wahyu. Ya, dan kita mengakui itu dalam ya konsep pendidikan Islam. Tapi ternyata beliau tidak pernah melakukan itu dalam mendidik para sahabat. Nah, berarti gimana cara memahaminya? Ya, gimana cara memahaminya? Nah, kita ini ya sebagai orang tua seringkali ya kita dalam mendidik anak-anak tidak sabaran. Ya, cenderung kita mintanya instan. Ya, anak kita berubah dalam waktu yang relatif singkat, ya, dan kemudian melakukan hal-hal yang kita inginkan ya dalam waktu yang relatif singkat. Dan ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita, ya kita kemudian marah, ya kita kemudian bersikap kasar, bersikap keras, bahkan cenderung mengancam dan memberikan hukuman. Nah, hukuman yang tadinya baik, tapi kalau kemudian kita tempatkan tidak pada tempatnya, ketegasan yang tadinya baik, kalau kita tempatkan di tempat yang tidak tempatnya, itu menjadi keburukan. Makanya kalau kemudian kita lihat, hukuman itu seperti obat. Ya, hukuman itu seperti obat. Dan bayangkan kalau kemudian anak kita sedikit-sedikit kita kasih obat. Ya, mungkin ketika ya sakit sedikit kita kasih obat kemudian dia sembuh. Ya, sakit kita kasih obat dia sembuh. Tapi kalau kecenderungan ya sedikit-sedikit obat, ya, dan kemudian dosisnya terus kita naikkan, maka efeknya adalah sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan dia. Ya, bagi kesehatan dia. Dan kenapa kita harus menggunakan obat? Ya, kenapa kita harus menggunakan obat yang kalau kita menggunakan obat jelas ada penyakit? Kenapa tidak kita ya cegah agar anak kita tidak sakit? Nah, ini yang kemudian tahapan yang perlu kita hadirkan di awal. Ya, makanya ar-rahmah, al-hub adalah upaya kita untuk menjaga anak-anak kita agar tidak sakit. Dan kalau kemudian kita jaga agar mereka tidak sakit, maka tidak perlu kita kasih obat. Makanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan konsep pendidikan yang penuh dengan kasih sayang, konsep pendidikan yang penuh dengan cinta. Dan dengan itu ternyata generasi yang beliau didik menjadi generasi yang sehat, ya, bukan generasi yang sakit. Sehingga beliau tidak perlu menggunakan hukuman ya sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tapi kadang kita selaku orang tua nggak sabaran. Ya, kita justru kemudian tidak pernah memberikan nutrisi yang cukup untuk anak-anak kita, ya, memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak kita sehingga anak-anak kita rawan terkena penyakit, dan giliran kena penyakit ya kemudian langsung kita kasih obat, dan terkadang ya dengan dosis yang sangat tinggi asal dia sembuh. Tapi kita tidak memperhitungkan jangka panjangnya, ya efek jangka panjangnya dan juga urutan dalam pendidikan itu. Ya, makanya qaswah, ya sikap kasar, ya sikap keras, al-ghilzah gitu ya. Nah, itu kemudian terkadang bisa diterapkan ya manakala sudah terjadi penyakit. Tapi kalau belum terjadi penyakit ya kenapa kita harus gunakan itu? Dan sebisa mungkin kita hindari terjadinya penyakit pada generasi kita dengan mengikuti konsep pendidikan ya yang sesuai dengan urutan. Dan apa urutan yang harus kita terapkan? Nah, itu adalah ar-rahmah wal hub.
ya kasih sayang dan cinta. Nah, ini yang kemudian dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga dengan pendidikan yang seperti ini menjadikan keluarga beliau, para sahabat beliau menjadi orang-orang yang luar biasa tanpa perlu diberikan ancaman, tanpa perlu diberikan hukuman. Nah, maka kalau kita menjadikan beliau sebagai teladan kita, maka coba kita ya terapkan konsep ini dalam pendidikan anak-anak kita.